Perkenalkan, nama saya Loki Ramadhanil. Saya ingin mengumpulkan tugas menjelaskan tentang apa itu filsafat komunikasi untuk UTS saya, dosen pengampu Vivi Hasmawati MSI. Saya berkuliah di UIN Raden Fata, Palembang. Filsafat adalah suatu pemikiran logis yang tercipta dari keingintahuan manusia yang dijawab dengan data-data yang konkret dan menciptakan hasil pemikiran filsafat itu sendiri. Filsafat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah philo, yaitu cinta, mencintai atau pencinta, dan sophia, kebijaksanaan atau hikmat. Filsafat dapat diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Cinta adalah hasrat yang besar atau sungguh-sungguh. Kebijaksanaan adalah kebenaran sejati atau kebenaran yang sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya ada beberapa tokoh filsafat yang dikenal. Salah satunya ada Plato. Plato ini dikenal karena karyanya yang menyoroti dan mengkritik terhadap pandangan yang berlaku. Dia menekankan pentingnya kearifan dan pengetahuan intelektual melalui proses pemeriksaan secara kritis, diskusi, dan penjelasan. Dan selanjutnya ada Aristoteles. Ia adalah murid dari Plato, juga merupakan seorang filsuf klasik yang berpengaruh. Nah, Aristoteles ini memandang ilmu sebagai penyelidikan tentang hal-hal yang berbeda dengan bagian yang satu dan yang lainnya. Dia menekankan kalau ilmu yang pertama harus berbeda dengan ilmu yang terakhir, sehingga seseorang harus menguasai berbagai bidang ilmu untuk memahami secara menyeluruh. Nah, berikutnya ada sejarah perkembangan filsafat. Filsafat sendiri berkembang di beberapa daerah. Contohnya yang pertama ada filsafat India. Nah, filsafat India ini menekankan pada kesatuan fundamental antara manusia dan alam, harmoni antara individu dan kosmos. Ia berkembang pertama di Weda pada tahun 2000 sampai 600 sebelum Masehi. Skeptisme, Puranisme, Muslim, dan modern setelah 1757 Masehi. Nah, selanjutnya yang kedua, sejarah filsafat yang berkembang di Cina, filsafat Cina. Filsafat Cina itu sendiri menekankan tentang harmoni, yaitu keseimbangan antara dua ekstrim, manusia dan sesama, manusia dan alam, manusia dan surga. Menekankan kepada toleransi, yaitu keterbukaan pendapat yang berbeda dengan pendapat yang pribadi. Sikap perdamaian dalam pluralitas yang luar biasa termasuk agama, serta perikemanusiaan, yaitu seperti antroposentri, penempatan manusia sebagai pusat kajian. Ia juga berkembang mulai dari klasik, Neo-Theosme dan Buddhisme, Neo-Konfusianisme, dan modern setelah 1900 Masehi. Nah, selanjutnya perkembangan sejarah filsafat Islam, pemikiran Islam, teologi rasional. Nah, itu menjelaskan bahwa kedudukan akal lebih tinggi di dalamnya, sehingga tidak tunduk kepada arti harfa teks wahyu yang tidak sejalan dengan pemikiran dan ilmiah. Selanjutnya juga dapat menjelaskan tentang akal menunjukkan kekuatan manusia. Manusia yang kuat terlihat akal yang kuat, yaitu manusia dewasa. Dan untuk yang keempat ada perkembangan sejarah filsafat barat. Filsafat barat sendiri berkembang mulai dari kuno, klasik. Nah, pada klasik ini ada Socrates, Plato, dan Aristoteles sebagai tokoh-tokoh di dalamnya. Patristik, skolastik, dan modern. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isu-isu yang ada di dalam filsafat komunikasi. Nah, salah satunya adalah isu epistemologi.
Isu epistemologi dalam filsafat komunikasi menyimpulkan bagaimana cara mendapatkan dan membangun ilmu komunikasi yang memenuhi syarat ilmu dan memiliki kebermanfaatan untuk kepentingan manusia. Hal itu juga mencakup tentang apakah pengetahuan ada karena pengalaman, apakah pengetahuan bersifat pasti, apakah pengetahuan dipahami secara menyeluruh atau terpisah. Apakah pengetahuan harus eksplisit? Anda tidak akan mengetahui kesatuan kecuali Anda dapat menyatakan apa yang dimaksud. Selanjutnya ada isu ontologi. Isu ontologi ini membahas tentang hakikat manusia dalam konteks komunikasi. Nah, ini mencakup apakah manusia membuat pilihan yang sebenarnya dan apakah manusia bersifat deterministik atau pragmatis dalam perilakunya itu sendiri. Selanjutnya ada isu aksiologi. Nah, dalam isu aksiologi ini, dalam filsafat komunikasi berbicara tentang nilai-nilai yang terkait dengan komunikasi. Aksiologi menyimpulkan apakah nilai-nilai yang terkait dengan komunikasi itu benar, baik, dan sesuai dengan norma sosial dan etika. Selanjutnya ada relasi filsafat dan ilmu komunikasi. Itu secara epistemologi menjelaskan bahwa komunikasi itu berskala dari kata Latin communicare yang memiliki 3 arti. Yang pertama, to make common, yang berarti membuat sesuatu menjadi umum. Yang kedua, cham and munus, yang berarti saling memberi sesuatu sebagai hadiah. Yang ketiga, cham and munier, yang berarti membangun pertahanan bersama. Sedangkan menurut Stephen W. Littlejohn, perbedaan tersebut disebabkan ada beberapa dimensi yang digunakan sebagai dasar mendefinisikan komunikasi, yaitu 1. Level observasi, 2. Level intensionalitas, dan 3. Dimensi penilaian normatif. Mungkin sekian itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pemahaman saya mengenai filsafat komunikasi. Sekian untuk video ini. Terima kasih.